سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yahrumu. Faslun utawi kono fasal suci. Takbire fasal wa yahrumu alal muhrim asyaratu asya. Wa yahrumu lan haram kanggone sapa alal muhrimi ing atase wong kang ihram. Apa syaratu asya, apa 10 pira-pira perkara. Jadi muhrim dengan mahram iku beda. Lagi sing kebanyakan masyarakat salah paham. Nek muhrim itu orang yang ihram, ihram haji ataupun ihram umrah. Tetapi nek mahram itu orang yang haram dinikah. Orang yang haram dinikah tidak boleh dinikahi, itu mahram. Tapi nek muhrim itu orang yang ihram, beda. Nah, adapun orang yang muhrim ihram itu tidak diperbolehkan melakukan 10 perkara ini. 10 perkara iki apa? Pertama rupane 10 lubsul mukhiti, rupane nganggo pakaian kang den jahit. Ketika seseorang ihram haji ataupun umrah, itu tidak diperbolehkan memakai pakaian yang dijahit. Mulane nek masyarakat Indonesia nek berangkat haji, iku memakai pakaian putih-putih khusus buat ihram haji ataupun umrah. Jadi nggak sembarangan pakaian boleh dipakai untuk haji, tidak sembarangan pakaian boleh dipakai untuk ihram haji ataupun umrah. Hanya pakaian-pakaian yang tidak dijahit. Sing kedua wa taghtiyatur ra'si lan nutupi sirah mau kanggone sapa minar rajuli saking wong lanang. Bagi seorang laki-laki yang ihram haji ataupun umrah, iku tidak diperbolehkan menutupi kepalane. Lah menutupi kepala iku bisa menggunakan topi, iku ya enggak boleh. Menggunakan peci, ya enggak boleh. Menggunakan helm, ya enggak boleh. Jadi orang haji laki-laki yang ihram itu memang harus enggak boleh memakai sesuatu yang menutupi kepala. Iku nek laki-laki, nek perempuan gimana? Wal wajhi ay wa taghtiyatul wajhi. Wal wajhilan nutupi si wajah sangka sapa minal mar'ati saking wong wadon. Adapun nantinya yang ihram iki perempuan, maka tidak diperbolehkan menutupi wajah. Nah, iku nek perempuan. Tadi nek memang perempuan dengan laki-laki itu beda dalam ihramnya. Laki-laki tidak boleh menutupi kepala, tapi nek perempuan itu tidak boleh menutupi wajah, harus terbuka. Watarjilu sya'ri lan jungkasi rambut alias menyisir rambut. Adapun menyisir rambut bagi orang yang ihram dengan sisir misalkan, iku memang tidak diperbolehkan. Orang yang ihram haji ataupun umrah menyisir rambut iku tidak diperbolehkan. Apalagi sampai rambut iku disisir terus rontok. Lah iku juga bermasalah malahan. Lah jadi nek memang orang haji orang ihram haji ataupun umrah iku persiapkan dulu perkara-perkara ini jangan sampai dilakukan, termasuk menyisir rambut. Termasuk lagi yang tidak diperbolehkan wahalquhu lan gundul rambut. Iki juga tidak diperbolehkan. Ya. Jadi halku itu ada yang memaknai sebagai menyukur rambut, ada yang memaknai sebagai gundul. Nah, yang penting orang yang ihram haji ataupun umrah itu tidak diperbolehkan memotong rambut. Nah, beda kalau sudah selesai, ihramnya sudah selesai, ihram haji sudah selesai, ihram umrah sudah selesai, terus dia tahallul dengan memotong rambut, lah itu malah nggak masalah. Tapi nek belum selesai kok dia halqu, memotong rambut, itu masalah nantinya. Baik perempuan ataupun laki-laki sama saja. Wa taqlimul adfari lan ngetoki pira-pira kuku. Ai izalatu wa min yatin aw rijlin bitaklimin aw ghairihi. Memang ketika nantinya memotong kuku bagi orang yang ihram, baik itu di tangan ataupun di kaki, itu tidak diperbolehkan.
laki-laki ataupun perempuan sama saja hukumnya. Tidak boleh orang ihram memotong kuku atau memotong kuku pada tangan atau kakinya. Nah, nek darurat gimana? Nek darurat enggak masalah. Ila idan kasra ba'du fril muhrim wa ta'azza bihi falahu izalatul munkasiri faqat. Jadi ada kasus memang pengecualian, nek darurat enggak masalah. Darurat nek kukunya enggak dipotong malah membahayakan. Nah, itu kuku yang pecah enggak dipotong malah membahayakan. Nah, itu beda lagi. Tapi nek kasusnya tidak darurat, iku memang hukum asal orang ihram tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut. Beda kalau sudah tahalul. Nek sudah tahalul beda lagi. Wati bulan wangen-wangen, termasuk yang diharamkan bagi orang yang ihram, iku enggak boleh memakai wangi-wangi atau minyak wangi. Minyak wangi sing semprot atau sing oles, wis penting minyak wangi tidak diperbolehkan bagi orang yang ihram. Jadi memang hukum asal minyak wangi iku memang hukum asal, iki sunnah, hukum asal. Tetapi masalahnya iku hukum sunnah minyak wangi akan berubah menjadi haram ketika posisinya dalam keadaan ihram haji atau ihram umroh. Karena ihram haji dan umroh itu tidak diperbolehkan, termasuk larangan dalam menggunakan wangi-wangian atau minyak wangi. Nek selain itu beda lagi kasusnya. Jadi hukum akan berubah mengikuti posisi dia. Wa qatlu syaidi lan mateni kewan buruan. Jadi ketika nantinya orang yang ihram iki kok malah berburu kewan, misalkan membunuh sapi atau kambing, nah itu yang bermasalah, itu termasuk perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan bagi orang yang ihram. Nah nantinya ada denda, pasti ada nantinya. Nah itu akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Wa akdun nikahi lan akad nikah. Wah iki memang hukum asal akad nikah itu posisinya dalam keadaan normal, artinya tidak ihram, itu boleh. Akad nikah boleh. Tetapi permasalahannya ketika seseorang posisinya dalam keadaan ihram haji atau ihram umroh. Nah, itu hukum akad nikah akan berubah menjadi haram. Mulane fayarumu alal muhrim ayyakida an nikah li nafsi au ghairihi biwakalatin aw wilayatin. Jadi dia melakukan akad nikah, dia yang nikah juga tidak boleh, atau menikahkan untuk orang lain juga tidak boleh. Jadi akad nikah itu memang posisinya itu nek dalam keadaan ihram itu larangan. Tapi nek tidak dalam keadaan ihram beda lagi, enggak masalah. Jadi posisi akad nikah monggo dilakukan ketika sudah selesai ihram haji atau selesai ihram umroh. Wal wat'u lan wati anjima min akilin alimin bitahrim. Jadi dalam keadaan ihram kok dia melakukan wati atau jima atau bersetubuh, itu tidak diperbolehkan dengan catatan akilin alim bin tahrim, orang yang mempunyai akal dan ngerti keharamane. Jadi misalkan kok dia nggak punya akal, orang gila misalkan, itu beda lagi kasusnya. Nek memang orangnya normal, punya akal, ngerti nek jima dalam keadaan ihram haram, lah iku yang bermasalah. Nolane kebanyakan memang hampir mayoritas orang-orang hajiku terkadang tidak begitu paham masalah perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang ihram. Amit sewu. Ya mulane sebelum berangkat melakukan wati dulu dengan istri, itu juga penting agar nantinya ketika dia ihram haji ataupun umroh iku tidak berkepenginan, tidak bermasalah. Sing masalah apa? Nantinya ketika dia ihram haji atau umroh iku malah kepengen terus melakukan wati atau bersetubuh. Nah, itu masalah. Meskipun dengan istrinya sendiri iku juga tidak boleh nek posisine ihram. Wal mubasyaratu lan demean kulit. Ai fi madunal farji kalamsin wa qublatin. Oleh demean kulit mubasyarah bisyahwatin kelawan syahwat, termasuk larangan bagi orang yang ihram ketika seseorang ihram bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang mana iku dengan syahwat. Dengan syahwat memang. Bu iku mau kalamsin dengan memegang pipine perempuan atau menciumnya.
kok ada syahwat iku bermasalah dalam ihram haji. Lah nek gak ana syahwat piye? Amma bighairi syahwatin fala yahramu. Nek tidak ada syahwat ketika bersentuhan kulit tidak masalah, enggak haram. Tapi masalahnya apa nek ada syahwat ketika bersentuhan kulit, lah iku yang bermasalah. Lah nek kebanyakan yang orang-orang yang ihram haji ataupun umroh iku harus ngaji dulu supaya nantinya ngerti ternyata mubasyarah bisyahwatin iku tidak diperbolehkan. Meskipun toh tidak keluar mani tapi dengan adanya syahwat iku juga bermasalah.